kasih waktu dan kesempatannya. Jadi pada pagi hari ini kami akan menjelaskan materi tentang PHBS. Baik, selanjutnya saya berikan ke pemateri. Selamat pagi adik-adik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk istri. Selanjutnya dari kami dari Kesan PPSD akan menjelaskan yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena sudah ada tulisan kepanjangan dari PHBS, maka kami tidak perlu ditanyakan. Dan selanjutnya saya ingin tanya dengan teman-teman dulu, kenapa harus melakukan PHBS? Saya minta saudara-saudara dan adik untuk menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan PHBS. Siapa yang jelaskan di sini? Saya minta kepada adik menjelaskan sedikit apa itu PHBS. Oh, tidak bisa. Jadi yang berkaitan PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Dan tentu itu bukan hal yang sulit bagi kita. Jadi PHBS itu berkaitan dengan kesehatan. Next. Oke teman-teman, sudah dijelaskan di slide apa itu PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Kebiasaan seseorang untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan sekitarnya agar sehat. Apa saja yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah ini tetap bersih? Mencuci dengan air mengalir dan sabun. Oke. Selain itu? Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Mungkin ada lagi? Terima kasih. Tepuk tangan yang sudah. Yang berikut, mengapa PHBS itu perlu? Yang pertama, agar orang-orang dalam lingkungan di sekolah terlindungi dari ancaman penyakit, menjadi bersih dan sehat. Jadi, kenapa adik-adik semua bisa datang ke sekolah? Itu karena sehat. Kalau lingkungannya sakit, tidak mungkin kita bisa ke sekolah. Dan sumber penyakit itu dari sampah yang kita buang, terus dari kita tidak sikat gigi, sehingga kita tidak senyum dengan teman-teman karena bau. Jadi saya harap ke adik-adik lebih rajin lagi sikat gigi, lebih rajin lagi menjaga lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah di SDI Ponggamung adalah salah satu lingkungan yang dijaga dan perlu dijaga oleh adik di sini. Saya minta untuk kedepannya lebih semangat lagi untuk mengambil sampah yang sudah ada di tempat. Jangan membuang sampah di sembarang tempat dan usahakan harus buang sampah pada tempatnya. Next. Oke, yang berikut manfaat PHBS. Yang pertama, meningkatkan kesehatan. Jadi PHBS ini yaitu lebih ke meningkatkan kesehatan. Kalau misalnya adik-adik tidak menjaga kebersihan lingkungan, ya kuman-kuman juga senang sehingga mereka mampu masuk dalam tubuh. Ada banyak hal proses masuknya kuman melalui udara, menyentuh barang yang kotor, terus BC yang kotor bisa saja terus cuci tangan. Yang kedua, mencegah penyakit. Jadi manfaat PHBS ini mencegah penyakit. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau misalnya adik-adik menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu kegiatan mencegah penyakit. Yang ketiga, menjadi lingkungan sehat. Kalau misalnya teman-teman juga merawat lingkungan, membersih lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, lingkungan sekolah menjadi sehat dan kita semua juga menjadi semangat dan senang untuk datang ke sekolah. Next.
Yang berikut indikator PHBS di sekolah. Ini yang lebih fokus. Indikator ini yang lebih fokus yang berkaitan dengan mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir. Mungkin dari salah satu teman saya akan mempraktekkan proses mencuci tangan yang baik dan benar. Saya persilakan. Di sini itu ada 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Adik-adik silakan ikuti. Silakan. Yang pertama itu kita cuci tangan dengan air dulu, terus ambil sabun, lalu ikutkan langkahnya. Yang pertama telapak tangan, terus bersihkan di seluruh jarinya. Balas. Yang ketiga ini. Yang keempat bersih bagian dalamnya. Berikutnya bersihkan jarinya. Ini. Dan yang terakhir bersihkan di bagian telapak tangan. Terima kasih. Bukan yang terakhir. Selanjutnya. Yang berikut, kapan harus cuci tangan? Ya, mungkin ada, jangan melihat saja. Mungkin ada yang tidak tahu bagaimana atau kapan saja kita melakukan cuci tangan. Terima kasih. Bagus. Sudah makan. Ya, bagus. Sebelum melakukan aktivitas. Oke, gimana lagi? Sudah main. Oke, terima kasih. Oke, yang kami sampaikan slide sebelum dan sudah makan. Tentu teman-teman ada yang sudah tahu sebelum dan sudah makan kita harus cuci tangan karena ada kalanya kita melakukan aktivitas di luar rumah ada kuman yang nempel pada tangan kita. Setelah bermain yang sudah disampaikan oleh adik saya tadi, setelah memegang uang karena adik sering kalau pegang uang senang karena itu berkaitan dengan belanja. Jadi ada juga kuman yang menempel di uang. Yang berikut setelah memegang binatang ini lebih efisien. Ya. Pada binatang itu bisa saja dapat menular penyakit. Mereka salah satu faktor yang dapat menular penyakit. Jadi metode yang pertama untuk menular penyakit juga binatang. Misalnya anjing seperti sekarang itu lebih menular daripada jadi saya harap depannya kalau misalnya lihat anjing jangan lagi dengan anjing karena sudah ada banyak informasi yang kita sampaikan. Yang berikut setelah membuang sampah kita cuci tangan. Yang berikut juga setelah buang air kecil dan buang air besar. Mungkin ada yang tidak tahu apa buang air kecil dan buang air besar. Ya, buang air besar, buang kecil. Silakan, Pak, disampaikan. Karena kita itu sama-sama tidak ada beda. Bersama sampaikan di sini kita terbuka. Ya. Kalau kita tahu, jadi buang air kecil itu seperti kencing, gitu. Terus buang air besar itu yang besar. Kalau bersama saya, lanjut, next. Yang berikut mengonsumsi jajan yang sehat di kantin sekolah. Kalau boleh tahu di sekolah kantinnya mana? Usahakan kalau mengonsumsi jajan itu konsumsi yang sehat, buah-buahan, jajan juga jangan terlalu manis karena berkaitan dengan gigi. Karena sakit gigi itu sangat mudah. Dan adik-adik harus lebih belajar dari sekarang untuk mengisi gigi karena gigi itu sangat sensitif yang manis-manis. Dan perlu saya ingatkan bahwa jajan sehat adalah jajan yang bersih, aman dan mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Yang ketiga yaitu membuang sampah. Bagaimana tadi? Sudah ada siap tempat sampah di sekolah? Sudah. Ada berapa titik sampah di sekolah?
8 luar biasa. Sudah menunjukkan bahwa sekolah sudah menyiapkan sampah yang sangat. Yang berikut juga menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan 6 bulan sekali untuk mengetahui tumbuh kembang dan status gizi. Sudah pernah menimbang badan? Berat badan sudah? Selama 6 bulan sekali. Biasanya dari kesehatan melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan. Next. Rajin menggosok gigi. Kalau ini tidak perlu dijelaskan karena sudah dijelaskan pada slide ini. Pertama, lanjut. Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Saya pengen bertanya adik-adik di sini. Apa saja kegiatan olahraga yang pernah adik ikuti atau pernah laksanakan? Kalau terima kasih. Terus untuk kegiatan olahraganya dilakukan setiap hari atau bisa dalam olahraga? Bisa saja olahraga. Selanjutnya next. Buang air kecil dan buang air besar di zaman sekolah. Jadi ada 3 cara menggunakan zaman yang benar. Yang pertama, menyirami hingga bersih setelah BAK dan BAG. Jadi BAK itu buang air kecil. Bukan. Yang kedua, tidak membuang sampah pada lubang jamban agar jamban tidak terserap. Yang ketiga, mengingatkan seluruh warga sekolah agar menjaga kebersihan jamban. Ya, mungkin teman-teman atau ada yang tidak tahu apa jamban? Jamban. Itu jamban. Ya, maksudnya secara umumnya apa? Oke, luar biasa. Sudah memahami yang dijawab dari saya, tapi hanya tidak secara luas. Next. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kami beri waktu untuk memberi pertanyaan. Ya, silakan yang beri pertanyaan, silakan beri pertanyaan. Yang pertama, Apa yang dimaksud dengan PHBS? saya minta teman-teman untuk menjawab apa yang dimaksud dengan PHBS. Baik tadi, PHBS itu adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran kita sendiri untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Ya, pertanyaan yang kedua dari Mengapa PHBS penting untuk kesehatan individu dan lingkungan sekolah? Jadi adik-adik, PHBS itu penting untuk kita semua karena membantu mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, terima kasih. Yang terakhir, Sebutkan contoh-contoh perilaku PHBS. Jadi adik-adik, ini itu contoh-contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama itu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua itu beratas diri di tempat penampungan air. Yang ketiga itu jajan sehat di kantin sekolah seperti yang dijelaskan oleh Kak Kavi tadi. Terus olahraga secara teratur. Misalnya adik-adik setiap hari Sabtu atau Jumat itu senam, melakukan senam. Itu juga salah satu contoh perilaku bersih dan sehat. Berikutnya memakai jamban yang bersih dan sehat. Lalu buang sampah pada tempatnya, timbang dan ukur berat badan secara teratur, tidak
di lingkungan sekolah. Kami tidak mau. Selanjutnya saya mengambil dari Agnaus. Oke, sebelum menutup materi kita yang lihat sekali lagi ya. Masa nggak tahu sama Oke. Mulai dari siapa kita? Kita sehat. Apa yang kita lakukan? Hidup sehat, tidak sah. PHBS? Yes, yes, yes. Sebelum itu izinkan saya berkata. Jangan lupa bilang cakap. Oke, semangat. Beli suplemen di Alfamart. Rasanya sangat pahit. Mari terapkan perilaku bersih dan sehat agar kita terhindar dari penyakit.